Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Ustazah harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Rini. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Untuk memulai pelajaran, jangan lupa disiapkan buku paket matematika, buku tulis matematika, dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan berbagai bentuk pecahan, operasi hitung pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan mengulang kembali sedikit pembelajaran minggu lalu. Masih ingatkah kamu tentang bagaimana caranya mengurutkan berbagai bentuk pecahan? Yuk kita bahas sedikit. Soal yang pertama adalah 3/5, 0,25, 6/4, 15%. Urutkan dari yang terkecil. Kita lihat pada soalnya, itu terdapat 3 macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, pecahan desimal, lalu pecahan persen. Pada soal yang ini, kamu bisa rubah semuanya ke dalam bentuk persen. Yang pertama 3/5. Sama-sama dikali 20, hasilnya 60/100. Dikali 100%, maka hasilnya sama dengan 60%. Nah, kenapa ya kok bisa 60%? Caranya, 100 dibagi 100 itu hasilnya 1. Maka 60 dikali 1 sama dengan 60%. Selanjutnya adalah 0,25. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 25/100. Nah, karena bentuknya sudah per 100, tinggal kita kalikan 100%. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 25%. Selanjutnya adalah 6/4. Nah, supaya menjadi per 100, maka kita kalikan 25. 6 dikali 25, 150. 4 dikali 25, 100. Lalu kita kalikan 100%, sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 150%. Untuk yang 15% kita tidak perlu ubah menjadi bentuk persen lagi karena sudah tetap ya bentuknya. Maka jika kita lihat yang paling kecil adalah 15%. Lalu 25% atau 0,25. Selanjutnya 60% atau 3/5. Lalu 150% atau 6/4. Maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 15%, 0,25, 3/5, dan 6/4. Soal yang berikutnya adalah 0,64, 3/5, 63%, dan 6/9. Urutkan dari yang terbesar. Nah, pada soal yang ini, kamu menemukan angka 6/9. Maka, kalau kamu jadikan persen, maka hasilnya akan menjadi koma-koma persen. Jadi, sebaiknya kamu rubah 4 bentuk pecahan ini menjadi bentuk desimal semua. Yang pertama adalah 0,64. Karena 0,64 sudah dalam bentuk desimal, maka tidak perlu kita rubah lagi ya. Lalu 3/5. Kamu bisa gunakan cara porogapit. 3 dibagi 5 itu sama dengan 0,6.
Selanjutnya adalah 63%. Kamu rubah dulu menjadi pecahan biasa yaitu 63/100. Maka hasilnya adalah 0,63. Selanjutnya 6/9. 6 dibagi 9 itu hasilnya 0,66. Nah, maka kita bisa lihat bahwa yang paling besar adalah 0,66, yaitu milik 6/9. Selanjutnya yaitu 0,64. Selanjutnya adalah 0,63, yaitu milik 63%. Lalu 0,6 yaitu milik 3/5. Maka urutan dari yang terbesar adalah 6/9, 0,64, 63%, dan 3/5. Nah, sekarang kita lanjut pada pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebelum dijumlahkan, pecahan disamakan dengan bentuk yang sejenis terlebih dahulu. Langsung saja pada contoh soal yaitu nomor 1, 0,25 ditambah 2/5 sama dengan, kita rubah menjadi bentuk desimal semua. Maka 0,25 tetap ya, ditambah 2/5. 2/5 kita rubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,4. Maka 0,25 ditambah 0,4 sama dengan 0,65. Nah, kenapa ya kok bisa 0,4? Nah, begini ya caranya. 2/5 kita jadikan bentuk desimal dengan cara penyebutnya atau angka 5-nya kita rubah menjadi per 10. Berapa dikali 5 yang hasilnya 10? 2 ya, maka 2 kali 2 sama dengan 4, 5 dikali 2 sama dengan 10. Hasilnya 4/10 sama dengan 0,4. Kamu juga bisa rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 0,25 kamu rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 0,25 itu adalah 25/100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25 menjadi 1/4. Nah, hasilnya 1/4 ditambah 2/5. Sedangkan penyebutnya itu tidak sama. Yang satu adalah 4, yang satu adalah 5. Maka harus kita samakan dulu. 4 dikali 5 itu sama dengan 20 atau kita cari KPK-nya. Masih ingat ya pelajaran 20 dibagi KPK? 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13/20. Nah, dalam mengerjakan penjumlahan berbagai pecahan, kamu bisa rubah menjadi bentuk desimal, bentuk pecahan biasa, ataupun bentuk persen. Soal yang nomor 2, 21 1/2 ditambah 12,75 sama dengan, kamu boleh mengerjakan dan dirubah ke dalam bentuk desimal. Maka 21 1/2 kita rubah menjadi bentuk desimal terlebih dahulu. Nah, 21 ditambah 1/2. 1/2 sendiri itu kita rubah ke dalam bentuk desimal. 1/2 itu sama dengan 0,5. Maka 21 ditambah 0,5 sama dengan 21,5. Nah, setelah semuanya dalam bentuk desimal, kita tinggal jumlahkan boleh dengan cara bersusun. Hasilnya adalah 34,25. Kamu juga boleh rubah ke dalam bentuk pecahan campuran untuk menyelesaikan penjumlahan untuk nomor 2. Tadi hasilnya adalah 34,25, kita rubah menjadi bentuk pecahan dulu, menjadi 34/25/100. Nah, 25/100 kita sederhanakan menjadi 34 1/4. Soal yang nomor 3, 15% ditambah 0,62 sama dengan, kamu bisa selesaikan dengan cara semuanya kamu rubah menjadi bentuk persen. 15% tetap ya, maka yang dirubah adalah 0,62. 0,62 kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, 62/100, maka hasilnya 62%. Kita tinggal tambahkan, 15% ditambah 62% itu sama dengan 77%.
Kamu juga bisa selesaikan dan rubah ke dalam bentuk desimal. Nah, yang kita rubah tadi hasilnya saja ya. 77% kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 77/100 sama dengan 0,77. Untuk materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan, tugas yang pertama adalah mengerjakan buku paket matematika halaman 39 latihan 1 yang A, nomor 1 dan 8 saja. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Cara pengurangan berbagai bentuk pecahan yaitu sama dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan, yakni mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Pada pengurangan pecahan biasa dan pecahan desimal ada dua teknik. Yang pertama, mengubah dengan teknik menjadi pecahan biasa semua. Langsung masuk ke contoh. 4/5 dikurangi 0,5 hasilnya adalah, jadi 0,5 ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 4/5 dikurangi 5/10, maka kita samakan penyebutnya dengan KPK. 5 dan 10 adalah 10, maka hasilnya 8/10 dikurangi 5/10, hasilnya adalah 3/10. Teknik yang kedua yaitu mengubah menjadi pecahan desimal semua. Kita masuk ke contoh. 4/5 dikurangi 0,5 sama dengan 4/5 ini kita jadikan ke pecahan desimal. Sama saja 4 dibagi 5 berapa? 0,8 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 0,3. Maka 4/5 dikurangi 0,5 sama dengan 0,3. Submateri yang kedua adalah pengurangan pecahan biasa dan persen. Yang pertama, tekniknya kita ubah menjadi pecahan biasa semua. Masuk ke contoh. Setengah dikurangi 25% hasilnya adalah 25% ini kita jadikan ke pecahan biasa. Setengah dikurangi 25/100 sama dengan kita jadikan pecahan berpenyebut sama dengan KPK yaitu 100. Maka 50/100 dikurangi 25/100 adalah 25/100. Atau disederhanakan lagi jadi 1/4. Maka hasil dari setengah dikurangi 25% adalah 1/4. Teknik yang kedua yaitu mengubah menjadi persen semua. Masuk ke contoh. Setengah dikurangi 25% adalah, setengah ini kita jadikan ke persen semua. 50% dikurangi 25%, maka hasilnya adalah 25%. Jadi, pada pecahan setengah dikurangi 25%, hasilnya adalah 25%. Submateri yang ketiga yaitu tentang pengurangan pecahan desimal dan persen. Pengurangan pecahan desimal dan persen tekniknya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengubah menjadi pecahan desimal semua. Langsung masuk ke contoh. 0,3 dikurangi 18%. 18% ini kita jadikan pecahan desimal, maka 0,3 dikurangi 0,18, hasilnya adalah 0,12. Karena 0,3 itu sama saja 0,30, jadinya kalian bisa langsung mengurangkan. Cara yang kedua yaitu dengan mengubah menjadi persen. Contohnya 0,3 dikurangi 18%, maka 0,3 ini kita jadikan persen terlebih dahulu.
30% kurangi 18%, hasilnya adalah 12%. Kalian pasti ingat ya, kalau 0,3 itu sama saja dengan pecahan desimal 0,30. Jadi ketika dijadikan persen, langsung 30%. Tugas yang kedua, untuk materi pengurangan berbagai bentuk pecahan, mengerjakan buku paket matematika halaman 39, yang B nomor 5 dan 8, yang C nomor 3 saja. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah berbagai bentuk pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan harus disamakan menjadi bentuk yang sejenis. Nah, itu dia pembahasan untuk pembelajaran hari ini. Ustazah harap video ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.